Baik. Ahli ini akan memberikan pendapat seputar hal apa, Pak? Seputar tentang keahlian dari ahli, yaitu dari bidang digital, Pak. Digital. Ya. Oke. Silakan untuk dimulai pertanyaannya. Baik, saudara ahli, Pak Rismond, apakah Bapak dalam keadaan sehat pada sore hari ini? Sehat, Pak. Sehat ya, siap memberikan keterangan ya? Siap. Oke. Pak Rismond, kita mulai saja langsung to the point ya. Bapak bisa menjelaskan dalam ada satu peristiwa pidana barang bukti berupa handphone ya. Dia lalu yang berhak untuk memeriksa atau mentranskrip, memprint satu handphone barang bukti dari satu tindak pidana itu adalah dari lembaga mana dan oleh siapa? Bapak bisa jelaskan? Yang saya tahu dari lembaga kepolisian, Pak, di semua negara, termasuk tempat saya kerja di Jepang juga begitu. Itu dari kepolisian ya? Ya. Lembaga yang akan mengekstraksinya pakai lembaga khusus atau terakreditasinya bagaimana? Ahli, bisa jelaskan? Dari laboratorium forensik biasanya. Dari laboratorium Ya. forensik. Kepolisian. Di luar laboratorium forensik, apakah punya kemampuan untuk mengekstraksi handphone, misalnya data-data menangkap percakapan atau memprint sesuatu? Bisa, Pak, tetapi apakah legal dihadirkan di persidangan sesuai dengan hukum kita atau tidak? Kalau semua orang bisa, Pak, yang punya keahlian ini, tetapi dia diakui atau tidak oleh lembaga peradilan. Oke, pertanyaan berikut Pak Ahli, ya saudara ahli, bahwa di dalam berkas, mohon majelis kami akan tunjukkan. Silakan, Pak, maju ke depan. Termohon, silakan. Itu ada lampiran ekstraksi handphone ya di berita acara pemeriksaan. Itu di berita acara pemeriksaan siapa, Pak? Di berkas perkara. Hah? Berkas perkara daripada terpidana dulu. Nomor 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Lampirannya ya. Nah, mungkin termohon ada juga lampirannya itu sama? Sama isinya? Sama ya? Kata-katanya persis sama ya? Mungkin dipastikan sama ya? Mungkin bisa dicocokkan, takutnya beda. Karena yang P19 sama P21 kan berbeda. Itu handphone milik siapa? Vina. Itu di ekstrak handphone milik Vina. Dan ini, Bang, hasilnya. Ada pertanyaan mengenai ini? Silakan. Lanjut ya, majelis yang mulia. Nah, itu sudah kami lampirkan juga menjadi bukti yang kami hadirkan di majelis dalam persidangan ini. Kami ingin tanya kepada ahli. Ahli sudah lihat tadi, kami sudah cocokkan dengan yang dimiliki juga oleh termohon sama ya datanya. Kami ingin tanya, kalau ahli tadi sudah melihat model laporan report ekstraksi ya tadi ya, standarnya itu sama nggak yang berlaku umum di yang ahli ketahui? Cuma saya terangkan sedikit Ya. ya. Mic. Jadi ini adalah Mohon izin mic. apa yang dilampirkan di sini merupakan extraction report dari sebuah alat ya, namanya Celebrite. Untuk ekstraksi HP ya, nama lengkapnya adalah Celebrite UFET. Celebrite itu sebuah produk dari negara Israel ya. Jadi Celebrite UFET itu untuk mengekstraksi data dari perangkat seluler. Nah, reportnya tersebut ya memiliki metadata. Ya, metadatanya itu ada 3 tabel. Pertama summary, yang kedua source extraction, yang ketiga device information. Nah, summary ini ya, poin pertama di situ versi softwarenya yang digunakan yaitu UFET Physical
Analyzer version 5.1.2.3. UFED itu sendiri adalah Universal Forensic Extraction Device, ya. Salah satu produk series dari Cellebrite, itu 5.1.2.3 yang digunakan. Yang kedua, time zone settings, UTC. UTC itu adalah Universal Time Coordinated, jadi waktu terkoordinasi secara universal, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan referensi waktu global. Nilainya adalah original UTC value tanpa offset. Jadi nilainya adalah memiliki referensi waktu global UTC value. Yang ketiga, dalam metadata tersebut adalah examiner name. Di situ disebutkan DF. Kalau yang seharusnya yang patuh terhadap hukum dan prosedur forensik ini harusnya disebutkan nama spesifik dari orang atau ahli yang melakukan ekstraksi, tapi di sini singkatan DF saja ya, digital forensik mungkin maksudnya. Tetapi seharusnya adalah nama penuh atau nama utuh dari ahli yang melakukan ekstraksi. Di metadata berikutnya ada tabel source extraction. Itu disebutkan logical. Itu artinya logical extraction. Artinya dia tidak mengintervensi hardware, hanya menggunakan API atau menggunakan software yang sudah tertanam pada UFED Physical Analyzer version. Jadi tidak ada intervensi hardware. Berikutnya di bawahnya ada extraction date, extraction start date time. Itu menerangkan bahwa kapan ekstraksi itu dimulai, yaitu di sini 25 November 2016 pukul 16.26 20 detik. Berikutnya, metadata berikutnya adalah extraction and date time, akhir dari proses ekstraksi 25 November 2016 pukul 16.53. Jadi proses ekstraksi sendiri itu sangat cepat, yaitu berlangsung hanya 7 menit 33 detik. Unit identifier di situ disebutkan, itu menandakan pengenal unik dari hardware yang digunakan, yaitu Cellebrite UFED. UFED versionnya, ya, itu untuk hardware-nya 4.1.2.8. Selected manufacturer Samsung GSM. Selected device name menerangkan perangkat seluler yang diekstraksi, ya. SMG31GH Galaxy. Berikutnya connection type, kabel number 100, ya, menghubungkan perangkat seluler terhadap dengan Cellebrite UFED itu dengan kabel nomor 100. Yang berikutnya extraction type, logical, artinya proses ekstraksi tidak melibatkan intervensi hardware, hanya menggunakan software. Terus extraction ID, di situ ada bilangan numerik maupun A sampai F, ya, di situ heksadesimal. Extraction ID ini menerangkan bahwa setelah proses ekstraksi itu dilakukan, ya, diberikan pengenal unik, jadi disimpan langsung ke database ya, dari Cellebrite UFED tersebut. Jadi di sini adalah pengenal unik, jadi bisa didapatkan lewat extraction ID pada alat yang digunakan, yaitu Cellebrite UFED, ya, Universal Forensic Extraction Device-nya. Terus di situ ada report type, phone, artinya yang diekstrak adalah telepon, perangkat seluler. Berikutnya ada metadata juga, ya, tabelnya device information. Di situ ada logical, ya, logical extraction. Terus detective manufacturer Samsung, detective model tadi SMG313H yang di naskah keputusan disebutkan adalah perangkat seluler milik dari almarhum Tina. Berikutnya metadata phone revolution, berikutnya IMEI. IMEI itu adalah International Mobile Equipment Identity, ya, pengenal unik untuk perangkat hardware-nya, phone atau perangkat selulernya. Terus ICC ID, itu juga itu adalah International Circuit Card Identifier, Integrated Circuit Card Identifier. Itu adalah pengenal dari kartu SIM, kartu subscriber modul. Berikutnya IMSI, itu adalah International Module Subscriber Identifier, itu untuk menyatakan identitas dari
pelanggan di jaringan komunikasi. Berikutnya phone daytime. Di situ adalah pada saat proses berlangsung, tanggal waktu dari perangkat seluler yang diekstraksi dan seterusnya. Dan ini adalah format dari metadata pada extraction report menggunakan perangkat Celebrite UFED device. Gitu, Pak. Jadi kami ingin konfirmasi betul ya bentuk reportnya begitu ya? Ya. Oke. Di sana memakai waktu UTC apa maksudnya? Hali bisa jelaskan? UTC itu adalah Universal Time UTC, Universal Time Koordinat. UTC Coordinated. UTC, Universal Time Coordinated merupakan referensi untuk waktu global di semua perangkat. Oke. Ya, Kalau dan di sini khususnya adalah Celebrite UFED. Oke. Kalau perbedaan waktu antara UTC dengan Indonesia bagian barat tempat kita berada sekarang termasuk Cirebon itu berapa jam? Jadi Pak, UTC di sini kalau kita lihat dari yang diekstrak ya, tabel SMS messages dibuat adalah UTC plus 0. Artinya di perangkat tersebut tidak dilakukan 0, itu artinya di dalam perangkat tersebut timingnya, pewaktuannya tidak dilakukan penyesuaian, belum dilakukan penyesuaian terhadap local time. Jadi local time kita terhadap UTC adalah plus 7. Artinya apa yang tertera jam yang ada di dalam ekstraksi itu harus ditambah 7 jam semuanya. Iya Pak, karena di sini dituliskan UTC plus 0. 0 berarti artinya belum dilakukan penyesuaian terhadap local time, waktu lokal. Oke. Ya. Jadi sekali lagi ini kita konfirmasi ahli, apa yang ada tertulis di print di sini, percakapan ada yang jam katakan ini kecil sekali, 18 atau 14. Misalnya ini pukul 15, berarti kalau di dalam jam ini tertulis terprint pukul 15, karena plus 7 jam dapat diartikan bahwa sebenarnya waktu yang benarnya tambah 7 jam dari yang tercetak, betul ya? Iya Pak, karena hardware maupun softwarenya yaitu Celebrite UFED Analyzer itu softwarenya, Celebrite UFED itu hardwarenya, keduanya menggunakan UTC plus 0. 0 itu artinya belum disesuaikan dengan waktu lokal. Dia mereferensikan ke waktu global, yaitu UTC. Jadi kalau kita mau sinkronisasi ke waktu lokal, maka ke waktu Indonesia Barat yaitu plus 7. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau yang ahli ketahui kalau untuk satu ekstraksi untuk penyidikan dalam device forensik seperti ini, apakah data percakapan misalnya termuat di SMS di sini berkata saya mau pergi atau saya mau makan bisa dirubah apa tidak? Tergantung ekspornya Pak. Jadi UFED Celebrite UFED Analyzer ini kan mengekspor ke dalam berbentuk berbagai format data, bisa PDF, bisa XML, bisa HTML, bisa JSON, bisa lain-lainnya gitu. Jadi kalau dia dalam HTML bisa, tapi kalau di sini saya lihat bentuknya atau formatnya adalah dalam PDF. Oke. Ahli, kita mau tanya kalau seperti sepengetahuan ahli, hasil ekstraksi ini kalau untuk dijadikan bukti dalam satu kasus pidana, apakah dapat dipercaya? Kalau dari keahlian saya, dari metadata saya lihat tidak ada yang janggal ya untuk saya menganalisa autentikasi dari extraction report Celebrite UFED reports oleh penyidik di Polda Jabar. Oke, terima kasih dari saya cukup ya mulia. Yang lain? Sebentar yang mulia. Oke, saudara ahli, terima kasih. Seperti yang saudara ahli katakan tadi bahwa extraction report ini
yang dia periksa ini, kalau dari data yang ada, apakah dia memeriksa SIM card, apakah include dengan memori yang ada di dalam handphonenya? Kalau extraction report untuk HP almarhum Tina ini, SIM card itu tertanam sebenarnya Pak di ICC ID-nya. Dari ICC ID ini bisa diekstrak di database dari kalau operatornya Tri, maka bisa dari ICC ID ini bisa kita dapatkan nomor SIM, ya, nomor subscriber modul, identification modul. Oke. Jadi kalaupun tidak disebutkan, ini bisa kita dapatkan. Kalau dari ini saudara ahli bisa membantu kita, nomor handphonenya Vina ada di mana ini? Nomor handphone Vina kita bisa lihat ya Pak ya. Pertama di situ ada metadata selected device name. Ya. G313H itu Galaxy, itu di naskah keputusan itu disebutkan saksi Rudiana adalah milik Vina. Ya. Ya. Terus dari ICC ID itu bisa kita ekstrak nomor Vina itu yang seperti tercantum pada tabel SMS messages itu. Di situ ada metadatanya ya, tabel SMS messages-nya. Di situ ada party ya, from to. Terus di sini party itu ada sender dan recipient. Nah, di sini recipient itu Pak. Disitulah nomor Vina tertuang pada metadatanya. Belakangnya itu 068 ya. 3828 ya. Yang di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi party itu adalah dikelompokkan dalam dua, yaitu sender maupun recipient. Nah, kalau di sini recipient yang kolom 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah biasanya di dalam ekstraksi HP pada umumnya pengalaman ahli, apakah harusnya sebaiknya diekstraksi lokasi ya terjadinya komunikasi itu? Nah ini Pak, tadi pertama as a minor name juga kurang profesional kalau menurut saya, tidak patuh pada aturan forensik. Yang kedua, kalau kita melihat dari ekstraksi report dari AP almarhum Tina ini memang tidak lengkap ya, hanya SMS messages, timeline, dan berkaitan dengan geolocation tadi yang ditanyakan itu harusnya bisa diekstrak dari file-file multimedia seperti image atau citra dan video. Di situ biasanya ditanamkan itu terutama Samsung ya. Itu ditanamkan exit metadata, exchangeable image format. Di situ bisa diekstrak geolocation, yaitu longitudinal dan latitudinal, bujur dan lintang. Oke, kami ingin mendapatkan pencerahan dari ahli. Bagaimana sih sebenarnya sistem komunikasi ini bekerja antara perangkat yang kita gunakan dengan misalnya BTS? Ya, apakah handphone yang kita gunakan itu selalu terkonek dengan BTS terdekat atau tidak? Selalu Pak, selalu. Dari situ ya, di samping dari exit metadata tersebut bisa seharusnya dicari geolocation berupa koneksi terhadap jaringan yang dilintasi oleh perangkat seluler tersebut seperti WiFi dan lainnya. Harusnya lengkap, tapi saya lihat di sini tidak ada ya. Tidak ada ya? Ya. Tidak ada location-nya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Menurut ahli bahwa extraction report ini dapat dipastikan dikeluarkan oleh aparat kepolisian atau boleh lembaga independen lain? Kalau saya lihat Pak, di sini ini kan extraction report model atau output ekspor dari
Celebrite effect yang biasa dipakai oleh di kepolisian di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ini kalaupun yang melakukan ini bukan dari kepolisian, tetapi mungkin kepolisian menunjuk orang tersebut. Tapi yang pasti ini adalah format metadata dari extraction report Celebrite effect reports, ya. Celebrite Universal Forensic Extraction Device. Oke, apakah menurut ahli alat ini tahun 2016 sudah dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia? Sudah Pak, Sudah ya? Siap. Sudah ya? Jadi sekali lagi saya tegaskan, apakah ahli, menurut ahli dari tampilan dan data, metadata yang dikeluarkan, bahwa ini adalah extraction report yang dikeluarkan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia? Yes. Oke, menurut ahli, apakah ini sudah lengkap sesuai dengan standar extraction report? Menurut saya ini kurang lengkap ya. Ini standar minimal oke, tapi kalau yang komprehensif tadi itu geolocation dicari, terus browsing history, terus geolocation dari tadi itu image maupun video dari WiFi, jaringan BTS dan lainnya. Ini kurang lengkap, tetapi ya standar minimum kita bisa gunakanlah untuk mengetahui aktivitas SMS dari apa yang diekstraksi. Oke, sepanjang pengetahuan ahli, apa yang dicantumkan, disajikan di dalam data ini, menurut ahli, pendapat ahli bagaimana? Apakah ini sudah memang keadaan sebenarnya, atau apakah ahli melihat ada upaya-upaya rekayasa di dalam extraction report ini? Kalau dari extraction report Pak, metadata yang SMS messages, timeline itu sudah dari kolom-kolomnya, metadatanya itu sudah lengkap ya, sesuai yang saya analisa selama ini. Tetapi kalau masalah rekayasa, saya malah berpikir, mengapa scientific evidence sepenting ini itu diabaikan oleh peradilan? Ini sangat penting. Ini mengatakan aktivitas dari almarhum Vina ya, di detik-detik sebelum kejadian. Jadi menurut saya kalau didefinisikan sebagai rekayasa adalah pengesampingan scientific evidence di dalam dunia peradilan kita. Ya, ahli. Jadi kami dapat kami informasikan kepada ahli, ada beberapa pihak yang terlibat di dalam komunikasi ini, dan kami konfirmasikan bahwa mereka benar melakukan ini. Ya, jadi ahli, kalau boleh kami jawab pertanyaan ahli. Memang kemungkinan diduga keras bahwa kenapa ekstraksi data ini ditaruh di bagian akhir dan tidak dimasukkan dalam penyerahan daftar bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Kalau mungkin ini terungkap pada waktu itu, mungkin kita tidak bertemu di sini, ahli. Terima kasih yang mulia. Ahli, tadi saya mendengar ahli menyebut Vina ya. Apakah ahli ikut meneliti masalah extraction data ini berdasarkan scientific evidence? Tolong jawab. Meneliti apa, Pak? Ekstrak data ini, ekstrak data. Iya. Jadi begini Pak. Jadi ada pihak yang melakukan kan begini. Digital evidence itu dikuasai absolut sesuai undang-undang kita oleh kepolisian. Jadi kita ahli di luar kepolisian adalah menginvestigasi, menganalisa, terutama metadata. Ada tidak kejanggalan di dalam mereka? Ada nggak motif-motif merekayasa? Kan gitu Pak. Kalau saya diminta untuk melakukan ini dari kemarin, selesai ini kasus Pak. Apalagi kalau saya dihadirkan pada saat itu. Oh, jadi ahli tidak ikut meneliti dalam scientific evidence itu ya? Enggak Pak. Terima kasih yang mulia. Setengah, sudah malam ini. Ahli, di sini saya lihat nih ada bahasa dengan red dan send. Jadi saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan red dan send dilihat dari digital forensik? Oke, kita lihat, kita perhatikan pada metadata yang pada tabel SMS messages itu ya, baris
baris ke, misalnya baris ke 8. Di situ ada status send, terus to ya ke ini resipien, terus timestamp. Timestamp itu 27 Agustus 27/08/2016 15:14 10 UTC plus 0. Berarti kalau kita konversi ke local time itu 22:14:10 detik. Terus di situ ada status send. Jadi status send ini menyatakan bahwa data telah berhasil dikirim ke jaringan komunikasi. Kalau gagal maka dia fail atau pending statusnya. Oke, Ali, kami kemarin menghadirkan salah satu saksi lawan bicara dari ekstraksi handphone ini milik saksi Vidi. Kami sudah confirm, Widi ya. Kami sudah confirm bahwa handphone lawan bicara ini belum diekstraksi dan masih ada handphonenya, alat perangkatnya. Kalau atas permohonan kami ke majelis, kalau majelis izinkan, kami serahkan ke ahli untuk ahli bongkar untuk sesuai apa dengan yang di sini. Ahli bersedia? Bersedia. Boleh majelis izinkan? Majelis izinkan ya. Oke Pak, saya tambahkan ya. Jadi kan begini. Tadi kaitannya dengan rekayasa, ya, mengesampingkan scientific evidence yang justru sangat vital di dalam sistem peradilan kita. Jadi tidak bersandar pada kesaksian, 1000 saksi bisa bohong, bisa manipulatif, bisa lupa dan lainnya. Apalagi saksi yang yaitu saksi sering berbohong, manipulatif, distortif. Tetapi ini digital evidence ini tidak mungkin berbohong. Catatan waktu, terutama timestamp ini. Tadi kaitannya dengan HP yang diduga ya, Widi dan Mega tidak dilakukan ekstraksi. Ini kan pengabaian terhadap digital evidence yang maha penting di dalam peradilan kita. Ini kekilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Ini kan event-event yang paling krusial menjelang yang katanya kematian Vina, almarhum Vina, 21.15 sampai 22.30. Ini harusnya jaksa harus lebih detail, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke persidangan, meskipun itu menguntungkan para terdakwa. Bukan memilih-milih. Kalau bukti memberatkan, dihadirkan. Kalau yang memberatkan terdakwa dihadirkan, yang meringankan disimpan. Seperti ini. Ahli forensik harusnya kan ini dihadirkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan extraction reportnya. Ini tidak ada. Jadi inilah upaya rekayasa itu, mengesampingkan, menyembunyikan scientific evidence yang justru sangat penting. Kalau istilah para hukum katanya bukti material. Gitu Pak. Majelis, karena ini menyangkut nasib orang, kami udah nggak ada upaya lain. Kami masih punya barang bukti yang belum disentuh, yang masih original berupa lawan bicara handphone ini masih tersimpan untuk demi kebenaran. Tadi sudah diizinkan majelis. Sekali lagi majelis izinkan ya untuk ini, ya, untuk secepatnya kami akan serahkan. Paling lambat sidang berikut lah, ini kami akan coba hadirkan majelis. Ya, sekali nanti kita hadirkan saksinya ini, nanti kita coba untuk menjelaskan. Ya, untuk demi kebenarannya kita. Makasih ahli. Cukup. Dilakukan ekstraksi
pejabat yang berwenang ya. Itu pertanyaannya, percakapan yang kita, komunikasi yang kita lakukan itu semuanya dari tanggal 1 sampai 31 bahkan bulan-bulan sebelumnya itu terekstrak semua. Apa ada yang terlewati dari hasil ekstraksi itu? Umpamanya, contohnya Pak, contohnya kita ekstrak semuanya, ternyata dari tanggal 1 sampai 5 tidak ada. Kalaupun ada, pertanyaan selanjutnya, kalaupun ada, bagaimana hal itu terjadi menurut keilmuan saudara? Jadi jenis extraction-nya itu Pak, extraction itu kan ada beberapa, dan di sini logical extraction. Logical extraction itu memang mengekstraksi data tetapi tidak lengkap, khususnya data-data yang terdelete, ya, data-data terenkripsi itu tidak bisa, maka harus dilakukan jenis ekstraksi lain tingkat hardware. Oh, tapi itu memungkinkan untuk terjadi. Memang Celebrite UFED itu menyediakan untuk beberapa jenis ekstraksi, Pak. Nah, di sini dipilih logical extraction, dan waktu logical extraction itu sangat cepat, ya, 5 menit, 7 menit, 10 menit jadi. Tinggal klik mana yang dibutuhkan, langsung jadi report. Walaupun di tanggal 1 sampai 5 itu hal yang penting terjadi. Bahkan kalau di delete pun masih bisa Pak recovery itu untuk Celebrite. Sebelum diekstrak. Iya. Di recovery pun bisa. Itu memungkinkan terjadi ketika di delete. Jenis extraction-nya saja Pak yang dipilih. Oh, bukan handphonenya. Bukan. Jadi di sini kan logical extraction. File-file yang di delete itu tidak bisa di recovery dengan cara logical extraction itu. Oh, tidak bisa lagi diekstrak. Tidak. Ekstrak yang lain bisa. Jenis extraction yang lain banyak menu di Berarti cara Celebrity cara UFED ke itu. sini nggak bisa, berarti pakai jalan yang lain ya. Banyak jalan menuju Roma ya. Berarti. Banyak Pak. Kalau mengenai handphone itu ada nggak batas waktu mengenai ini? Contohnya handphonenya tahun 88 gitu. Kita ekstrak sekarang bisa nggak? Bisa Pak. Oh, berarti tidak, maksud saya poin yang saya sampaikan di sini berarti tidak tergantung pembuatan handphonenya. Semua jenis handphone. Walaupun Celebrite ini sangat jago nih Pak, buatan Israel ini. Jadi makanya hampir semua negara menggunakan ini. walaupun handphone yang pertama itu masih bisa, yang pertama kali dikeluarkan itu masih bisa diekstrak. Kalau Bahkan sekarang, sistem operasi DOS itu Pak ya, yang hitam putih itu bisa. oh masih bisa. Bisa Pak. Saking canggihnya ya. Kalau Canggih. jalan ini ya kan. Makanya saya bilang ini minimal standar Pak. Sebenarnya kalau kita mau tinggal klik banyak yang bisa di report di sini. Ini hanya beberapa metadata saja, SMS messages. Padahal alat itu, software itu sudah sangat canggih, semua bisa kita pilih. Misalnya tadi exit metadata, geolocation. Mau itu data yang ingin kita ekstrak itu tinggal kita pilih dengan tinggal klik aja Pak, klik pilih. Oke. Terima kasih. Ada